Oke, kita akan lanjut lagi pembahasan kita mengenai SNMPTN. Saya akan mencoba menganalisa dan membongkar nilai raport di mana nilai raport yang akan saya bongkar ini terbilang nilainya pas-pasan, tanpa piagam dan sertifikat tapi bisa lolos SNMPTN. Analisa raport ini bisa kalian lakukan sendiri, namun kalian butuh informasi lebih, seperti nilai raport alumni kalian atau kenalan kalian yang keterima di jurusan yang kalian pilih buat perbandingan. Sebagai contoh, ini raport dari seorang mahasiswa ITERA jurusan farmasi. Namanya saya privasikan, dia lulus SNMPTN 2019. Kita tidak akan mengambil semua nilai mata pelajarannya, tapi hanya mengambil nilai raport yang berkaitan dengan jurusan farmasi tersebut, atau nilai raport yang relevan dengan jurusan tersebut. Sebelum itu, kalau kalian tidak tahu nilai yang relevan itu seperti apa, nilai relevan itu nilai-nilai yang bagus dan sesuai yang diperlukan untuk sebuah jurusan. Contohnya, tadi jurusannya farmasi, maka nilai yang harusnya bagus dan sesuai ialah biologi, fisika, kimia, dan matematika. Dan sekarang kita akan menganalisa nilai raport 4 mata pelajaran tersebut, yang saya bilang nilainya pas-pasan tanpa piagam dan sertifikat tapi bisa lolos SNMPTN. Kok bisa ya? Oke, di sini ada nilai semester 1 sampai semester 5. Dan dari 4 mata pelajaran yang memang ini mata pelajaran pendukung untuk jurusan farmasi ya. Nah, sekarang di sini jurusan farmasi, nilai yang seharusnya bagus tuh ya biologi, fisika, kimia, matematika. Ya, udah 4. Dan kita cek apakah nilai dia ini bagus atau tidak. Bagusnya itu dilihat dari segi konsistensi nilainya, apakah dari tahun ke tahun dia naik atau tidak. Kita lihat dari pelajaran biologinya. Yang pertama, biologinya semester 1 80. Semester 2-nya dia naik menjadi 82. Semester 3 naik 83. Semester 4 naik 86. Dan semester 5-nya dia naik 88. Nilainya naik dan naik. Jadi nilainya termasuk ke nilai yang bagus. Terus fisika kita lihat 80, 83, semester 3-nya 85, semester 4-nya 86, semester 5-nya 90. Naik dan naik, terus naik. Nilainya bagus juga kalau di fisika. Sekarang kimia. Kimia 84 di semester 1, tapi di semester 2-nya dia turun menjadi 83. Apakah nilai yang telah turun satu angka ini masih aman? Tentu saja masih aman ya, karena dia cuma turun satu angka. Jadi teman-teman yang perlu kalian ketahui ialah misalnya nilai raport kalian turun, pastikan itu tidak turun secara gratis. Kalau misalnya 84 semester 1-nya, jangan sampai semester 2-nya itu turun benar menjadi 80. Ya, menjadi 80 misalnya. Kan 84 ke 80 kan jauh kan, beda 4 poin gitu. Yang penting ya jangan sampai ya turunnya anjlok benar ya, lebih dari 3 poin ini. Kalau ini kan cuma turunin 1 poin, jadi dari 84 menjadi 83. Terus di semester 3-nya dia kembangkan lagi menjadi 85. Jadi nilainya naik. Semester 4 85, semester 5 tetap 85. Ya meskipun tidak ada peningkatan lagi, tapi nilainya tetap aman-aman aja. Sekarang matematika. Kalau kalian bingung nih matematika wajib atau minat, saya ambil dua-duanya, saya jumlahkan dan saya ambil rata-ratanya. Jadi saya dapat ini nilainya semester 1 80, semester 2 81, semester 3 81, semester 4 82, dan semester 5-nya 87. Ini nilai matematika. Dan nilai matematikanya juga naik-naik ini. Jadi ya terbilang raport matematikanya bagus. Gini teman-teman, kita bisa lihat bahwa nilainya ini sebenarnya pas-pasan ya. Kalau menurut saya, soalnya ini ya, nilainya mulai dari 80, 83, 81, 82, nggak terlalu besar-besar gitu nilainya. Jadi nilainya ini pas-pasan, standar, tapi kok dia bisa lolos SNMPTN? Nah, mari kita selidiki. Setelah saya mewawancarai pemilik raport ini, ternyata saya mendapati 2 faktor pendukung yang membantunya lolos SNMPTN. Yang pertama faktor wilayah dan faktor kedua yakni faktor sekolah. Kalau faktor sekolah dianya terdiri dari indeks sekolah, akreditasi sekolah, dan jumlah alumni yang lulus di PTN tersebut. Oke, dimulai ya dari faktor wilayahnya. Kita lihat bahwa ITERA berlokasi di Provinsi Lampung dan kakak mahasiswa ini berasal dari SMA Negeri 4 Metro yang berlokasi di Provinsi Lampung juga. Berarti satu wilayah dan didukung dengan akreditasi sekolahnya yang A. Kita ingat kembali ya bahwa ada sebuah kebijakan bagi PTN untuk memprioritaskan wilayahnya.
Berharap yang lulus nantinya bisa berkontribusi di wilayahnya. Lalu ada faktor sekolah, di mana sekolahnya tadi akreditasinya A. Dan sudah banyak alumninya yang lolos di PTN ITERA, baik yang jalur SNMPTN dan SBMPTN. Jadi kita bisa ambil bahwa indeks sekolahnya sudah bagus kalau di mata ITERA, makanya dia bisa lolos PTN dengan mudah. Dilihat dari strategi dia milih jurusan kemarin, dia memprioritaskan farmasi ITERA nomor 1. Saya lupa nomor 2-nya apa. Karena kita mengingat kemarin di ITERA farmasinya masih daya saingnya rendah gitu, jadi dan kuotanya juga cukup banyak, jadi dia bisa dapat kesempatan untuk lolos di sana. Nah, di sini juga strategi kalian bisa memilih jurusan dengan baik, di mana kita harus memperhatikan yang namanya daya tampung dan daya saing ya. Oke, seperti itulah hasil analisa kita kali ini. Nah, sekarang kalian bisa analisa rapot kalian masing-masing, apakah relevan dengan jurusan yang kalian pilih dan apakah ada faktor pendukungnya. Ingat ya, strategi pemilihan jurusan itu kalian harus memperhatikan daya tampung, daya saing, terus faktor-faktor pendukungnya seperti faktor wilayah, faktor sekolah, dan faktor siswa kalian. Faktor siswa kan saya bilang tadi bahwa nilai rapot kalian apakah relevan dengan jurusan yang kalian pilih. Oke, jika kalian ada pertanyaan lagi silahkan kalian komen di kolom komentar atau DM di Instagram saya kalau mau sharing-sharing atau mau ya cerita-cerita lah. Oke, nanti saya bantu. Sebelum tutup videonya jangan lupa like dan subscribe channel ini, share juga pada teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian butuh informasi seperti ini. Saya Jody Eransa pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.